bisa kayak dikit lagi juara tuh nggak banyak. Jadi kalau ada peluang-peluang dari Clash Squad kayak gini harus dimaksimalkan. Dan ini dia, kita bakal saksikan first ban and pick dari kedua tim antara MBR Omega melawan Bigetron by Vitality. Sepertinya udah ada Morse ban yang akan dedicated untuk matiin pick dari seorang Cibeng. Iya, itu Cibengnya udah taruh di atas gitu. Dia mau banget itu ngepick itu. Dan Casey juga di ban ternyata oleh seorang Cibeng tadinya. Namun kita akan melihat first pick apa yang akan diambil Jokers kali ini. Menariknya di sini Jokers ditaruh di bagian depan, Oscar ya tentunya. Ya. Kayak ini nih, susunan-susunan kenapa baranya terakhir, kenapa Joelnya ditaruh di bawah. Karena ngepick terakhir dan opsinya masih banyak untuk mereka. Dia ingin mematangkan dulu orang-orang depan atau orang-orang yang dimana dirasa cukup butuh cepet nih. Kayak Orion itu jarang dipick di player nomor 4 gitu maksud aku. Betul. Ya memang udah pasti harus di-secure segera ya. Makanya Dix dia tukar posisi tuh. Tukar posisi. Kalau tukar posisi bisa, tapi kalau tukeran udah dipick nggak bisa lagi. Nggak bisa. Iya. Dix sama Koja berarti ambil 1 2 4 dulu sama Orion, abis itu Santino sama sama Homer. Wow. Nah, last picknya Bara. Oke, dia mau pakai Rai dan sebenarnya di hari sebelumnya kita udah lihat penggunaan Rai itu nggak gitu efektif karena kalau lu pinter jaga jarak, apalagi bisa dihalangin sama Glual, Rai ini nggak bisa ngapa-ngapain, Bung. Iya, tinggal ditunggu aja 10 detik udah gitu, dibayang time 10 detik. Kecuali memang di commit. Nah, harusnya Bara mendapatkan peluang itu nantinya. Nggak ada alasan karena Jokersnya sudah menggunakan Saint, kemudian ada satu Valiandes di sana untuk membantu commit terhadap satu player yang sudah menjadi target dari Ray ini nantinya gitu. Tinggal skenario yang dibangun seperti itu, eksekusinya, counter dari apa yang akan dilakukan oleh Bigetron itu seperti apa nanti kita akan saksikan bersama-sama saja. Yo, ini harusnya sesaat lagi game akan segera dimulai. Survivors ini dia pistol round untuk Free Fire Clash Master MBR Omega versus Bigetron by Vitality. Sudah masuk ke arah observatory. Kontak pertama coba dilakukan menuju ke arah Fantasy dan juga Joel sudah saling bertukar peluru di sana. 1, 2, 4 Reel of Battle yang connect menuju ke arah Fantasy, membuat Fantasy harus tarik mundur. Tapi di belakang Rivella dan juga Joker mendapatkan gangguan. Dix mencoba melakukan upaya flank sendirian, berhasil menggocek-gocek 2 player sekaligus, membuat Dix membeli waktu cukup banyak di sana. Tapi Koja memasak granatnya, berhasil dapetin Fantasy. Dan Cibeng pun cukup mudah akan dibantu oleh seorang Koja dengan sightingnya, sehingga Cibeng berhasil dapetin satu persatu player dari MBR. Sisa Fantasy saja bersama dengan seorang Rivella. 2 lawan 2, tapi Cibeng itu dia setelah kembali ke shape splitternya dengan sangat baik, berhasil mengelabui satu player dari MBR Omega. Sisa Rivella 2 lawan 1. Harus fokus, awas dari samping. Sense Shockwave udah dipencet. Saat lagi akan menuju ke arah siapa tuh? Menuju ke arah Rivella. Ternyata Rivella tarik lagi. Sabar, kelihatan ada pergerakan dari seorang Cibeng yang sudah ditunggu sebenarnya sama Rivella, tapi waktu terus berdentum. Dan itu dia, Krayoman coba dikirim menuju ke arah Cibeng, membuat Cibeng agak terhenti sejenak, agak tersendat. Tapi Cibeng percaya diri, ternyata percaya diri saja tidak cukup, harus lebih matang lagi perhitungannya. Sekarang tinggal Joel melawan Rivella. Eye for an eye, sniper tuker sniper. Tinggal satu sniper lagi dari Bigetron yang akan diburu oleh seorang Rivella. Waktu akan memaksa mereka semakin berdekatan, sementara kita tahu tidak ada medical kit, membuat Joel cukup sekarang 1 H point. 1 health point membuat Joel gak bisa luput dari Rivella. What a clutch pistol round untuk MBR Omega. Iya, dan itu semuanya di tangan Rivella ya. Dia dapetin poin eliminasi 4 gitu. Ace dia di arah belakang. Ketika Dix tadi aja ingin membayang-bayang itu, berhasil dia take down walaupun memakan waktu. Dia harus melepas vision untuk membantu teman-temannya di tempat yang berbeda. Namun gak sia-sia ketika dia berhasil mendapatkan Dix di sana, walaupun temannya berkorban di tempat lain kayak Jokersnya terjatuh, Fanzi juga sama, Bara knockdown juga. Tapi dia mampu bertahan. Di sisi lain, Joel itu dengan
nol medkit ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, waktunya banyak banget padahal. Kalau ditukar skill aktifnya tadi, itu Joel satu kena Sensor Shockwave sekali aja udah bakal langsung jatuh dengan cepatnya. Atau tadinya itu Refaela dengan Nero-nya bisa menjatuhkan lebih cepat juga. Dan kali ini di round kedua masih ada Jokers yang akan berhadapan dengan salah satu player juga di bagian depan sana. Sudah terlihat Joker berhasil buat terjatuh. Fancy berhasil di revive, namun kali ini dia tidak memilih medkit dan terjatuh kembali. Masih ada Refaela sendiri saja sudah melihat ke arah satu orang Dix di bagian depan sana dan Joel berhasil di headshot. Namun sayang sekali player terakhir Bigetron by Vitality masih cukup kuat. Ya ini Dix dari tadi sebenarnya emang tujuannya kayak gini, mau coba bikin orang belakang dari MBR nih jadi ke distract gitu ya, keganggu sama fokus yang coba diciptakan sama Dix. Berusaha untuk memberikan pressure abis-abisan sehingga player-player dari MBR nih terpecah fokusnya. Padahal tadi udah ada pick off yang juga mantep banget dari anak-anak MBR, tapi sayangnya nggak bisa di finish karena tadi sempat ada momen Dixnya juga setelah dapat knockdown jadi ke reset lagi tuh si Oscarnya si Orionnya, jadi dia bisa pencet lagi. Dan di round selanjutnya area factory akan ada cyber airdrop yang harusnya bisa di-secure dengan baik oleh anak-anak MBR. Kita lihat saja, smoke ini sudah dikeluarkan. Masih berusaha yang terbaik, tapi Refaela posisinya udah ketahuan. Awas, ada sebuah manekin. Wow, save splitter dikelabuhi, dikadalin sama seorang Cibeng. Dan satu persatu player dari MBR kandas, tersisa Joker aja nggak bisa bicara ternyata MBR. Itu dia Cibeng sih main banget ya dengan Santino-nya itu, dia tahu dia hanya menarget satu player saja dan membuat satu orang itu ternyata benar yang dia targetin adalah orang yang harusnya bisa memberikan backupan terhadap temennya. Banyak banget itu waktunya kebuang untuk ngadepin Cibeng doang. Dia main save splitternya cukup bagus dan tidak ada orang yang mampu menghentikan Cibeng untuk bermain selepas kayak tadi gitu. Maksudnya A124-nya juga ada di Koja, bukan ada di MBR yang bisa menghentikan Cibeng itu kalau nggak manekinnya dihancurin gitu. Atau enggak dia terkena A124. Tapi nggak ada itu terjadi, makanya Cibeng lebih leluasa. Dix sendiri saja berada di bagian depan. Lemparan satu buah granat yang cukup membahayakan, namun dibalas dengan Dragon Freeze yang cukup melukai, bahkan barangkali berhasil buat terjatuh. Begitu juga dengan seorang Fancy. Dua player MBR Omega sudah berhasil buat terjatuh. Begitu juga dengan Bigetron by Vitality yang hanya menyisakan seorang Koja saja, namun masih mampu untuk mendapatkan satu player dari tim MBR. Upaya revive mungkin akan dilakukan karena Cibeng berada di bagian belakang dan sudah terlihat Koja akan berduel dengan menggunakan mini Uzi-nya. Di reload, tarik ke bagian belakang, sudah tertadi nge-pro dia dan kalah. Refaela menjadi penyelamat MBR Omega. Masa ditiarapin sih, Ja? Itu adalah epic moment dari MBR karena sebenarnya tadi Grenade Koja tuh udah main banget ya, tapi sayangnya memang ada pick off tak terduga datang dari arah belakang dan MBR masih juga cukup jeli untuk menjaga vision masing-masing sehingga mereka tahu setelah tadi seorang Fantasy itu kena Dragon Freeze yang pertama itu mereka ada inisiasi buat nge-split. Nah, sekarang kembali kita masih ke arah Shipyard. Bisa nggak nih kira-kira cyber airdrop diamankan sama MBR karena harusnya Bigetron sudah sampai di arah cyber airdrop dan Fantasy udah ngedeteksi. Oh, what a shot, what an explosive. Udah dua orang kehilangan setengah darahnya. Dix plus Cryo main dikirim tapi Cibeng jatuh di sana bersama dengan Fantasy. 1-1 dan Dix masih cukup kuat, sudah membuka posisi dan Bara menggunakan Bond of Eclipse-nya. Nggak kena langsung di absen 1-1. Itu dia, sayang sekali Cibeng tadi sudah sangat terbuka. Dia melepaskan Santino-nya, manekinnya itu menuju ke arah yang open banget sehingga ketahuan, dihancurkan, dan dianya hanya bisa bersembunyi di balik kontainer dan ternyata ketahuan juga. Langsung ada masuk Valiandes ke arah dia. 1 lawan 1 terjatuh. Ada sempat helper bot nge-revive gitu. Ada tuh helper bot nge-revive. Bangun lagi tapi dengan keadaan HP yang nggak begitu banyak. Dan harusnya informasi itu diberikan juga dari MBR karena satu player MBR yang terjatuh tadi lagi di-revive juga dengan menggunakan
helper bot. Makanya dikasih tahu ini lagi di revive dan si player lawan pun ngelihat gitu. Harusnya kelihatan visionnya ada bayang-bayang orang ini lagi di revive pakai helper bot. Makanya langsung menjadi target dan terjatuh lagi. Koja sisa sendiri nggak bisa memberikan perlawanan yang cukup keras terhadap player-player MBR lainnya. 3-2 kali ini Dix akan berduel bersama seorang Jokers. Tentu saja Dix akan memenangkan duel itu dengan menggunakan Orion tadinya. Meskipun cukup low kali ini HP-nya. Fancy masuk ke bagian dalam. Masih akan dilakukan serangan dan benar saja Dix berhasil mendapatkan satu player tambahan di sini. 2 player sudah dijatuhkan oleh seorang Dix sendiri saja. Masih ada Refaela yang sudah terpantau berada di bagian atas dan Bara di tempat yang berbeda kali ini. Akankah mampu menjatuhkan Dix atau justru akan menjadi korban dari seorang Dix selanjutnya? Refaela berada di bagian atap bangunan dan sudah ketawa dan sudah terlihat. Meskipun Koja diberikan tembakan dan berhasil buat terjatuh oleh seorang Refaela. Menjadi player selanjutnya, Cibeng tersisa sendiri saja akan berduel dengan player terakhir dari MBR Omega. Masih ada Refaela yang sudah mengetahui di manakah keberadaan player lawan dan berhasil buat terjatuh. Ternyata Cibeng di tempat yang berbeda berhasil mendapatkan poin untuk Bigetron by Vitality. Iya, mantep banget itu tadi ada manekin yang dipencet lagi sama Cibeng sehingga Cibeng repositioningnya cepet banget di arah belakang seorang Refaela, padahal Refaela tuh nyaris saja melakukan clutch kayak pas pistol round tadi. Dan posisinya Dix sih gua akuin lebih beresiko dan cenderung emang porsinya tuh untuk melawan satu orang. Fantasy sayang banget datangnya juga rada lambat tadi, jadi ya udah itu 2 kill gratis dari BTR ke arah MBR. Nah, kali ini di arah Pochinok, Refaela harusnya sudah bisa membaca pergerakan anak-anak dari Bigetron. Ini adalah airdrop yang saat lagi akan coba dikuasai oleh Bigetron. Dan Cryoman coba dikirim menuju ke arah Dix. Tapi kita lihat gimana Bara sebenarnya mendapatkan sebuah Dragon Freeze. What? Bara mencet Bone of Eclipse tapi malah jatuh di tangan Joel. Sayang banget. Sekarang Fantasy sendirian pakai Scar Chip 3. Mau ngapain kira-kira? Karena posisinya agak kurang jujur aja. Dan Bara kayaknya cukup sulit juga untuk tertolong. Mau nggak mau harus delay sejenak. Dan Bara pun nggak dikasih ampun sama Joel. Langsung di end. Tinggal gimana Cibeng mencari sisanya di mana. Wow, Bone of Eclipse nggak ada. Malah ada manekin yang panik dipencet sama seorang Cibeng. Mungkin bisa mengelabui seorang Rean, tapi ternyata tidak. Refaelanya masih tetap jaga fokusnya dengan baik sampai tersisa dengan seorang Joel aja. Joel pun tidak luput dari tembakan seorang Refaela. Refaela dari tadi gendong banget tuh. Iya, dia menempatkan posisinya cukup baik gitu. Apa yang dilakukan oleh Bigetron tadi kayak ngeflanking Dix-nya mau ngambil satu airdrop di sana gitu. Kemudian Cibeng yang muter jauh tuh di sudut kirinya dari Bigetron tadinya masih ketangkap juga. Itu karena semata-mata Refaela nggak ada perlawanan ke arah dia, yang lainnya fokus ke arah depan. Bara memang berhasil dibuat terjatuh tadi oleh Joel. Tapi ternyata untuk nge-end Bara itu cukup lama, yang mana Bara itu masih bisa memberikan informasi. Orang gerak ke sini nih. Joel tadi kan nge-end tuh deket banget. Satu orang di sana, Cibeng udah ketandai, Dix udah ketahuan di mana. Dari semua informasi keberadaan player tim Bigetron itu diolah dengan baik dari seorang Refaela. Itu matangnya dia di bagian belakang. Kita akan masuk ke round ke-8 kali ini. Kedudukan sementara 4-3 untuk MBR Omega. Namun Jokers berhasil buat terjatuh oleh seorang Dix. Masih ada Fantasy yang cukup jauh keberadaannya. Joel juga menggunakan Sense Shockwave akan connect terhadap Fantasy yang sudah tertandai tentunya dengan penggunaan pasif dari Moko dari seorang Joel. Dix berada di bagian atas, masih akan mencari keberadaan satu persatu player lawan. Namun Cibeng sudah tertandai berada di balik satu glual. Refaela menggunakan AC-Acti coba untuk menghancurkan pertahanan glual yang sudah dibangun oleh Cibeng. Ada 3 glual setidaknya yang terlihat sudah terpasang. Namun Fantasy di sini menggunakan MP5-nya akan berhadapan dengan salah satu player dari Bigetron berhasil buat terjatuh. Namun dari belakang datang seorang Dix akan berduel kali ini, di mana sudah terkena skill dari Rai yang digunakan oleh seorang Bara. Tidak memiliki glual dan lagi Refaela menjadi kunci. Ya, Refaela selangkah menuju match point. MBR Omega semakin kompak saja dan Ray-nya di sana Bone of Eclipse ternyata sukses menjadi efek kejut untuk anak-anak MBR sehingga mereka seketika panik. Dan di saat itu pula seorang Refaela tinggal eksekusi, tinggal finishing aja.
12-3. 12 kill dan 3 death dari seorang Revela dengan damage output yang luar biasa sekali ini. Tinggal tentang gimana mereka mengeksekusi area hanggar. Apalagi sudah terlihat Joel tertangkap sendirian sebenarnya, apalagi udah ngirim sense shockwave juga, kena 2 orang, connect 2 orang, tapi Dix sendirian pelan-pelan menuju ke arah sebuah airdrop dan Joel sedang diburu sama Fantasy. Nah, Revela dapat Joel. Jackpot tentunya karena posisi dari anak-anak Bigetron jadi semakin ternotis, semakin terbaca. Koja melakukan yang dia bisa. Sebisa mungkin dia coba berikan presence dengan grenade, tapi Cibeng masa ketangkep di mata seorang Fantasy. Cibengnya udah terpisah. Cukup sulit untuk Bigetron membalikan round hanggar ini. Tabrak menggunakan Valiant Dash. Masih tidak terlalu on point, tapi tadi udah kena tabrakan Valiant Dash dan agak bengong. Manikin yang gak kepake kemana-mana Cibeng. Dan Koja pun bersama dengan Dix udah sulit banget, apalagi Koja juga udah sekarat. Nah itu dia, tapi Dix masih berhasil mendapatkan satu orang bara. Tapi tetap match point untuk teman-teman dari MBR Omega dan Buyah tentu saja berhasil mereka amankan. Itu dia, dengan lagi-lagi kita melihat Revela dikasih leluasa enak banget. Walaupun temannya terlalu jauh, apa yang aku pikirkan kayak tadi ini